Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan kita masih membahas pasca kekalahan Timnas Indonesia melawan Jepang 6-0 dan saya masih bersama dengan Sekretaris Jenderal Ikatan Psikologi Olahraga IPO Emmanuel Taru Guritna dan juga Asrari Puadi, peneliti Indonesia Indikator yang bergabung melalui sambungan Zoom. Saya kembali lagi mungkin ke Mas Asrari untuk menanyakan ini kira-kira kalau perbincangannya kemarin bisa disimpulkan bahwa tetap positif, Indonesia tetap mendukung. Apa kira-kira suara-suara dari netizen yang kemudian bisa membantu memulihkan rasa kecewa antar sesama pendukung? Oke, yang membuat kenapa tadi optimisme sungguh besar gitu kan, karena tadi yang juga berulang kali kita bahas adalah ini tuh kan momentum yang meski kalah tapi di sisi lain juga ada kepastian bahwa Indonesia lolos di putaran selanjutnya. Itu pertama. Yang kedua, beberapa kali yang diulas netizen juga soal antusiasme supporter yang ada di stadion, terutama kemarin di Jepang yang menjadi, meskipun kita bermain di Jepang itu luar biasa sekali antusiasme daripada supporter timnas Indonesia, dan ini berkali-kali bikin maksudnya tuh bikin netizen tuh bangga sekali gitu loh, apalagi banyak sentuhan-sentuhan artistik yang membuat kagum netizen gitu ya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga mungkin dari sudut pandang lain, karena tadi saya bilang juga di depan bahwa pertandingan sepak bola ini kan pertandingan salah satu cabur olahraga yang tentu menyentuh emosionalnya masyarakat. Nah mungkin ini juga menarik mungkin Pak. Mungkin barangkali dari PSSI ataupun pelatih juga bisa barangkali mungkin dari kritikan-kritikan publik terkait dengan strategi dan lain-lain bisa disaring, bisa dikumpulkan, mungkin itu bisa jadi masukan, karena kan mungkin apa yang dilihat oleh pelatih dan dilihat oleh netizen juga kalau bisa dikombinasikan mungkin akan menjadi sesuatu rumus yang lebih baik bagi pertandingan selanjutnya. Ini kan juga menjadi pendekatan yang menarik, artinya ada sudut pandang lain yang melihat dari sisi strategi ke depan. Nah kemudian yang terakhir mungkin yang tadi saya bilang bahwa ini adalah salah satu cabur yang sangat-sangat menyentuh emosional masyarakat. Tentu ada harapan besar bahwa di pertandingan selanjutnya tidak lagi kejadian kayak serupa gitu Mbak. Jadi ada satu lagi kemenangan yang bisa diraih oleh timnas Indonesia. Tentu ini lagi-lagi sangat bergantung tadi yang juga sudah disampaikan, mental dari timnas, meskipun kalah telak harusnya bisa bangkit lagi. Dan saya melihat juga tadi mencoba crawling sedikit-sedikit daripada akun pemain-pemain timnas, dan itu luar biasa supportnya. Tidak menjelekan dalam tanda kutip, mainnya kurang baik dan lain-lain, tapi justru menguatkan bahwa di pertandingan selanjutnya pasti akan lebih baik lagi, pasti lebih bisa menjaga stamina dengan lebih baik lagi, bermainnya lebih cantik lagi gitu. Nah ini yang dicoba dititipkan tidak hanya pada institusi lembaga PSSI-nya gitu ya, tapi juga kepada person-personnya. Dan ini mungkin sebagai support yang lebih powerful lah dari sisi kedekatan netizen dengan para pemain-pemainnya gitu. Okay. Dan ini mungkin bisa menjadi vitamin lah bagi pemain nanti gitu Mbak. Baik, Mas Asrari, jadi kalau saya konfirmasi lagi, semalam itu tidak ada yang kena bully sama sekali ya pemain? Kena kritik yang keras gitu ya Mbak? Iya. Kritiknya lebih kepada tim tadi yang saya bilang bahwa fenomenanya kalau menang itu biasanya person-personnya langsung diangkat gitu Mbak. Bahkan sampai trending topik, namanya ini gitu. Tapi kalau kalah tuh agak jarang ya. Maksudnya tidak kemudian menyerahkan kekalahan itu pada satu person gitu. Tapi dilihat memang secara kolaborasi tim tuh dirasa kurang gitu loh. Nah itu yang disoroti kalau yang kemarin kalah sama timnas Jepang gitu ya. Oke, jadi kalau kemudian tadi bahkan Anda mengecek ke akun-akun para pemain timnas ya, dan itu kalau menurut catatan Anda aman, apakah artinya memang bisa dikatakan bahwa fans, supporter timnas dalam pertandingan kali ini memang bisa dikatakan sudah naik kelas ya, Mas Asrari? Iya, naik kelas. Artinya tidak lagi mencari kambing hitamnya gitu Mbak dari kekalahan, tapi justru tadi yang tercapture kalau di data kita ya, itu optimismenya sungguh luar biasa. Dan kemudian tadi bahkan optimisme itu juga tidak disampaikan hanya lewat kepada institusi, tapi kepada tim-tim pemain-pemainnya, personnya gitu. Berarti memang ada harapan besar lah di pertandingan selanjutnya tidak mengulang lagi kayak sebelumnya melawan Jepang gitu.
Oke, baik. Saya ke Pak Taru lagi. Pak Taru, ini sekarang PR selanjutnya setelah Jepang kan kita masih akan ada friendly dan kemudian di bulan Oktober nanti mungkin akan ada pertandingan selanjutnya ya. Kira-kira dalam jangka sekian bulan ini bagaimana caranya memulihkan rasa percaya diri yang kemarin itu mungkin pasti sedikit banyak akan terpengaruh mengenai bagaimana cara mereka bermain, bagaimana ketidakberdayaan mereka untuk menyerang. Itu harus dipulihkan dengan cara seperti apa, Pak Taru? Ya, yang pertama adalah lebih ke arah ke sikap mental gitu ya, dan profesionalitas. Dan saya lihat ini sudah ditunjukkan juga oleh paling tidak dengan apa yang disampaikan oleh JJS gitu ya di wawancara itu. Sehingga dia menyatakan bahwa malam ini memang kecewa gitu, dan tapi kan besok tetap akan ada harapan. Dan sebenarnya kalau emosi itu pada dasarnya itu nggak ada yang bertahan yang terlalu lama sih Mbak Tasya gitu ya. Yang jadi masalah itu seperti pertanyaan Mbak Tasya tadi, respon terhadap emosi itu seperti apa gitu, karena nggak ada orang yang kecewa berlama-lama, nggak ada juga orang yang bahagia terus-terusan, itu kan juga nggak ada. Jadi emosi itu naik turun kayak gelombang begitu ya. Nah, dan yang paling utama adalah bagaimana kita bisa bangkit dan bisa melihat sisi positif dari apa yang kemarin terjadi begitu. Iya. Bahwa kita kalah dengan Jepang itu kita udah terima gitu. Kalau udah diterima sebenarnya kecewa itu akan hilang, karena pada dasarnya badan itu manakala ada emosi negatif itu badan jadi tidak seimbang, sehingga pada saat badan dan pikiran kita, jiwa kita itu bisa menerima hal itu, maka posisi badan menjadi lebih seimbang lagi, sehingga rasa itu akan menghilang, kurang lebih seperti itu kalau pakai pendekatan psikologi positif. Yeah. Ya. Nah, tapi yang utama adalah reaksinya, apa yang akan dilakukan gitu untuk katakanlah memperbaiki yang kemarin mungkin masih kurang gitu, dan menguatkan apa yang memang menjadi kekuatan tim kita gitu. Saya rasa dengan apa yang sudah kita itu bisa menang loh Mbak lawan Cina gitu, yang rankingnya ya lebih tinggi. Lawan Arab Saudi kita juga bisa menang. Lawan Bahrain kita juga bisa menang gitu. Jadi kalau kita melihatnya dari sisi-sisi itu, ada banyak hal yang positif yang terdapat di tim itu gitu ya. Dan mungkin juga ada beberapa hal yang berkontribusi kepada peristiwa kekalahan kemarin gitu ya. Dan itu saya pikir sudah pasti dapat ada catatannya, dan juga pasti akan disiapkan. Nah, proses 2-3 bulan lagi pasti nanti ada pemain saat ini menurut saya sepertinya yang main di Eropa akan memasuki proses libur kompetisi gitu ya, sampai Piala Dunia antar klub ini sekitar nanti mungkin akhir bulan Juli mereka mulai latihan lagi, Agustus mulai tanding lagi, September itu sudah mereka akan berkompetisi, dan itu menurut saya akan jadi sangat baik karena mereka dalam posisi yang secara fisik, secara mental mereka dalam kondisi berkompetisi gitu. Sehingga ini akan memudahkan menurut saya gitu untuk katakanlah membuat persiapan-persiapan yang diharapkan. Dan yang kita hadapi nanti juga semuanya adalah negara teluk gitu ya. Jadi UAE, Irak, Oman, Saudi, Qatar gitu, yang kalau kita lihat dari statistik itu kita juga pernah menang lawan mereka gitu. Ada beberapa kali kita pernah menang sama mereka, tapi juga ada beberapa kali kita kalah. Jadi artinya dari sisi itu kita bisa melihat efikasi diri kita tentunya akan lebih optimis gitu ya. Tinggal bagaimana dengan kekuatan yang ada itu nanti mempersiapkan diri. Kita akan masuk di pool mana, pasti pelatih dan juga tim akan mengetahui strategi apa yang tepat untuk katakanlah menghadapi hal itu. Dan kemarin sempat malam itu saya ada webinar khusus gitu ya dengan teman-teman gitu. Saya juga bikin kayak survei-surveian gitu. Iya. Mas Sarari, Mbak Tasya, itu seberapa yakin sih kita lolos ke Piala Dunia gitu. Dari responden itu hampir 70% lebih itu ya, hampir 80% itu yakin gitu. Yakin ini bisa juga yakin, tapi juga bisa juga harapan. Kita kurang lebih kayak gitu, jadi beda tipis lah. Iya. Jadi artinya sehingga ini kalau kita lihat dengan apa yang dicatat oleh Mas Asrari di komentar-komentar netizen itu kan jadi ada korelasinya.
Iya, Kurang baik. lebih gitu. Baik, saya ke Mas Asrari lagi. Mungkin Mas Asrari, kalau membaca trending, kata-kata trending yang semalam kemudian muncul, Mas Asrari masih bersama kami? Iya, masih Mbak, gimana Mbak? Oke, kalau mengamati keyword-keyword yang trending semalam, mungkin bisa diceritakan seperti apa dan bagaimana setelah pasca kekalahan kata-kata trending itu kemudian menyemangati netizen. Mungkin bisa dibacakan apa saja yang menjadi trending. Iya, yang menjadi trending salah satunya tadi yang sudah saya sebutkan soal supporter Indonesia. Itu kata-kata yang paling banyak mendapatkan engagement ya Mbak ya, Iya. dari sisi konteks keyword. Itu yang pertama, kemudian yang kedua, yang pertama tentu timnas Indonesia, yang kedua tadi soal supporter. Sisanya ada beberapa nama yang disebutkan kayak Rizky Ridho, kemudian ada juga soal peringkat FIFA, kemudian juga ada bahwa ini adalah salah satu kekalahan, tapi di sisi lain kita nggak boleh benci sama timnas gitu. Justru kita kudu melawan pembenci timnas. Ini salah satu yang ini. Kemudian ada juga soal kayak gemuruhnya di stadion gitu. Oke. Itu ada kata-kata gila suaranya lantang gitu lah. Jadi otomatis kalau kita lihat tadi ini connect sama data yang tadi yang saya sampaikan bahwa memang meski tadi saya bilang bahwa kita kalah, tapi sepertinya masih ada optimisme kolektif lah dari netizen soal harapan bahwa kemarin memang kalah tapi masih banyak hal yang kemudian bisa membuat kita jadi menang selanjutnya gitu. Oke. Itu yang diulas gitu. Oke, kalau untuk influencer atau akun-akun yang berfollower banyak yang kemudian cukup vokal, mungkin siapa saja, Mas Asrari? Ya tentu akun-akun fanbase bola ya Mbak ya, terkenal lah. Iya. Ada beberapa misalnya ID Extra Time kalau di Twitter gitu ya, ada juga Unmarxism gitu ya. Yang ini kadang-kadang kalau komentarin soal bola itu sering kali juga tweet-tweetnya juga ada satirnya, ada humornya, ada kritiknya gitu. Nah ini yang jadi menarik juga, tapi ya memang itulah tipikal ini ya, tipikal supporternya sepak bola, Iya. khususnya netizen ya. Dan menariknya adalah tadi yang saya bilang bahwa ketika ngelihat kekalahan ini, biasanya kalau melihat sebelum-sebelumnya, fenomena sebelumnya itu selalu ada kambing hitamnya gitu Mbak. Nah ini nih kami melihat belum ketemu sih siapa yang kemudian disalahkan betul, entah itu biasanya kan ini apa PSSI-nya yang disalahkan betul. Iya, Nah ini bahkan PSSI belum tidak terlihat disalahkan gitu. ya? Nah, belum terlihat banyak. Belum terlihat, oke. Terlihat tadi Baik. dari keyword-keyword yang saya sampaikan ya. Iya. Baik, ini memang cukup boleh jadi catatan karena memang bisa jadi pembanding dalam laga-laga sebelumnya bahwa bisa dikatakan netizen kita memang cukup bisa dewasa menerima hasil yang sebenarnya kalau berupa angka kan cukup mengenaskan ya, cukup babak belur, tetapi ternyata reaksi netizen cukup dewasa baik di lapangan maupun di media sosial. Tapi satu pertanyaan terakhir penutup buat Pak Taru dan juga Mas Asrari, mungkin pesan untuk para supporter untuk agar tetap menyalurkan energi positif mereka mendukung para pemain. Mas Asrari dulu mungkin. Iya, kalau saya tetaplah menjadi supporter yang kritis, objektif terhadap permainan timnas Indonesia. Kritik boleh, tapi kritik itu arahkanlah kepada bukan tanda benci gitu, tanda cinta gitu. Karena netizen Indonesia tuh sekritik-kritiknya sebenarnya sayang sama timnas gitu, Mbak. Dan juga kepada pengurus PSSI ataupun timnas Indonesia juga jangan kemudian melihat kritik dari netizen itu sebagai bagian dari menurunkan stamina ataupun energi di pertandingan selanjutnya, tapi justru jadi kayak ya udah ini kita harus lebih baik lagi karena tadi harapan netizen itu besar sekali dan ini salah satu cabur yang memang benar-benar menjadi penggabung emosinya masyarakat lah. Iya, pemersatu bangsa ya, baik. Mas Asrari, silakan Pak Taru singkat saja. Ya, Mbak Tasya, kalau Mbak Tasya lihat saya pakai bajunya PSSI loh. Oh iya, iya Pak. Jadi artinya juga saya punya banyak harapan begitu ya. Karena kalau kita lolos ini maka ini sejarah tercipta gitu. Artinya Indonesia yang merdeka itu akhirnya pernah ke Piala Dunia, dan itu suatu hal yang pasti mimpi semua warga bangsa ini gitu. Jadi mari kita dukung dengan hal yang positif tentunya gitu ya, bahwa kita harus percaya juga dan kemudian bisa memberikan masukan yang positif lewat media sosial. Itu saya yakin pasti humasnya PSSI, kebetulan di sana juga ada teman saya juga pasti akan mencatat hal itu, mana yang bisa diolah sebagai bahan
untuk kebaikan tim, dan yang utama adalah semoga saja nanti di bulan Oktober itu Oktober awal kalau nggak salah itu kita bisa mempersiapkan diri lebih baik, karena memang seperti tadi saya sampaikan yang akan kita hadapi ini kita pernah menang juga lawan mereka gitu. Jadi di musim-musim sebelumnya dengan pemain yang lama itu bisa menang. Nah, mudah-mudahan ini adalah kesempatan yang semoga bisa dimanfaatkan untuk kita bisa melangkah ke pentas dunia yang namanya Piala Dunia di Amerika Serikat. Oke. Kurang lebih gitu Mbak Tasya. Baik, terima kasih Pak Taru dan juga Mas Asrari untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime. Usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain sesaat lagi.